segmen kedua untuk mekanisme perpindahan panas. Melanjutkan materi sebelumnya, kita akan membahas berkaitan dengan radiasi, konveksi, adveksi, dan konduksi. Oke, mari kita simak. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan pembahasan di masing-masing mekanisme. Kita melihat ada radiasi. Kita bahas radiasi. Ya, radiasi pada orde 2 kali 10 pangkat 17 watt atau rata-rata di permukaan bumi 4 kali 10 pangkat 2 atau 400 watt per meter persegi, menghasilkan temperatur rata-rata 20 derajat. Ini berdasarkan buku teks Fowler atau hasil studi Fowler. Angka ini kita tunjukkan untuk memberikan ilustrasi besaran atau radiasi di permukaan bumi misalkan. Nah, sebagai perbandingan nilai tersebut, kita mungkin memperhatikan contohnya, misalkan ada laju rata-rata dari panas yang dilepaskan internal dari bumi ini sebesar 4,4 kali 10 pangkat 13 watt, atau ini mungkin setara dengan 8,7 kali 10 pangkat minus 2. Jadi dari dalam bumi ini panasnya cukup kecil pada orde 8,7 kali 10 pangkat minus 2. Ya, untuk membandingkan ini, misalkan kalau laju energi yang dilepaskan saat gempa bumi diperkirakan 10 pangkat 11, ya kita bisa merasakan gempa bumi, mungkin di permukaan ada yang bisa kita rasakan. Nah, laju energi yang dilepaskan kurang lebih pada orde ini 10 pangkat 11, sedangkan sebelumnya laju panas ini relatif lebih besar. Sedangkan laju dari panas yang dilepaskan tubuh manusia dengan pakaian musim dingin dan berangin, misalkan musim dingin pada suhu minus 30 derajat Celcius dan anginnya kecepatannya 10 meter per sekon, ini berkaitan dengan rata-rata laju 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 watt per meter persegi. Ya, ini berkaitan dengan radiasi. Kita membandingkan beberapa nilai berkaitan dengan transfer panas. Dari sudut pandang geologi, panas matahari sangat penting karena radiasi ini berkaitan dengan panas matahari untuk proses-proses seperti siklus air permukaan, curah hujan, dan erosi. Radiasi melibatkan transfer langsung dari panas dengan radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik kurang lebih merupakan gerak panas partikel dalam materi dengan suhu lebih dari 0 mutlak, memancarkan radiasi termal. Gerakan partikelnya menghasilkan percepatan muatan atau osilasi dipol. Ini mungkin tinjauannya adalah pada skala atom atau partikel, bagaimana panas tersebut merambat. Selain itu, tinjauannya adalah pada saat lava di permukaan bumi. Meskipun lava panas juga memancarkan radiasi sebagaimana kristal pada kedalaman tertentu, tingkat panas di mantel bumi sebagai radiasi adalah faktor yang kecil di dalam bumi. Jadi cukup kecil radiasi yang berasal dari dalam bumi. Ya, biasanya dipertimbangkan oleh peneliti sangat kecil begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk konveksi. Berkaitan dengan konveksi, ini adalah transfer panas yang juga berhubungan dengan pergerakan material. Meskipun konveksi tidak terjadi pada material yang kaku atau benda padat, ya mantel bumi terlihat berlaku sebagai very high viscosity liquid. Nah, jadi kita kenal ada bagian mantel yang memiliki viskositas. Nanti kita perlu membahasnya berkaitan dengan viskositas liquid, terutama di bagian fluida.
Jadi dengan demikian ketika kita memperlakukan mantel sebagai very high viscosity liquid, maka konveksi yang lambat memungkinkan terjadi di mantel. Kemudian panas secara umum dianggap berpindah melalui konveksi ke seluruh mantel secara dominan. Demikian juga untuk bagian luar inti bumi yang cair. Ya, mungkin kalau kita lihat misalkan kita punya sumber panas yang bergerak, ini sifatnya tadi kita sebut very high viscosity di mantel, menuju ke permukaan yang relatif lebih dingin. Kemudian panasnya juga bergerak ke arah horizontal. Dalam hal ini kita melihat ada perbedaan variasi di kedalaman litosfer tertentu, di mana berhubungan dengan kerak benua dan kerak samudra. Di sini berkemungkinan relatif lebih dingin, jadi ada pergerakan seperti ini. Dan kemudian ini kita bisa lihat ada sel konveksi, atau ya kita bisa lihat arus konveksinya, beberapa mekanismenya. Ya analoginya kalau kita misal melihat di saat kita mungkin memasak air panas, memasak air begitu, pada saat temperatur tinggi juga kita lihat ada pergerakan berhubungan dengan pergerakan material liquid, ya arahnya dari bawah ke atas dan berputar-putar seperti itu. Selanjutnya adalah adveksi. Adveksi adalah bentuk spesial dari konveksi. Jadi kalau kita ilustrasikan ada time 1 dan time 2, atau waktu awal dan waktu kedua. Secara umum panas pada saat adveksi ini adalah secara fisik terangkat bersama batuan ketika kejadian tektonik atau uplifted atau erosi atau isostatic rebound pada suatu wilayah yang relatif panas. Misalkan kita punya contohnya untuk tektonik uplifted ini, kita misalkan punya seperti jalur sesar yang mungkin belum bergerak di awal-awal. Nah, di sini pada time pertama, kemudian setelah beberapa lama pada skala waktu geologi di sini ada pergeseran dan di sini terjadi uplifted. Jadi ada posisinya atau desain. Di sini kita lihat sederhananya kita membuat desain untuk material yang lebih panas di bagian bawah dan dingin di bagian atas. Kemudian karena adanya jalur sesar ini kita bisa melihat ada panas yang bergerak bersamaan dengan batuan. Nah, demikian juga bagian sisi sebelah sini kita melihat panas yang bergerak ke arah bawah, ini ke arah atas. Sedangkan pada contoh isostatic rebound pada saat time pertama kita mungkin melihat ada struktur mungkin seperti pegunungan, mungkin ada akar di bagian mantel atas dari kerak buminya membentuk seperti akar root begini. Nah, setelah beberapa lama ini nanti akan terjadi keseimbangan dan ada panas yang mengalir dari bawah ke atas sehingga menyebabkan variasi dari litosfer atau kerak di sini bagian keraknya dia akan menuju keseimbangan. Dan di sini juga adalah contoh untuk adveksi. Adveksi heat flow secara umum berlangsung perlahan sehingga konduksi akan mengatur ulang distribusi temperatur. Namun pada beberapa kejadian proses tektonik secara cepat memindahkan blok-blok besar dari material panas pada jarak horizontal dan vertikal. Ya, mungkin ini bisa juga berlangsung dengan relatif lebih cepat. Oke, saya pikir ilustrasi yang di bawah juga hampir sama berkaitan dengan tadi, mungkin lebih ditunjukkan untuk skala vertikal, sedangkan ini mungkin lebih jelas mekanismenya berkaitan dengan fenomena geologi. Ya, mungkin Anda bisa menyimak lebih perlahan-lahan apa yang ada di dalam ilustrasi ini.
Kemudian konduksi. Konduksi adalah bentuk perpindahan panas ya melalui getaran atomik mengalir dari wilayah bertemperatur tinggi ke temperatur rendah. Perpindahan panas melalui konduksi merupakan proses yang sangat perlahan pada suatu skala waktu geologi. Di dalam bumi, panas berpindah secara dominan melalui proses konduksi di dalam litosfer, yaitu kerak samudra dan kerak benua, dan tentu saja ada di bagian inti bumi padat. Mungkin kita lebih tertarik di bagian kerak saja pada materi termodinamika kerak bumi dan fluida ini. Ya mungkin kalau kita lihat mungkin mekanisme atau desain atau gambar, mungkin ini contohnya kalau kita punya suatu lempeng, anggap saja ini adalah kerak. Di sini ada temperatur T2 relatif lebih panas ya berhubungan dengan mantel atas, kemudian T1 ini lebih dingin di permukaan bumi. Nah, di sini ada arah aliran panas, kemudian ada tebal lapisan atau tebal dari kerak. Ya, samping itu kita juga bisa melihat nanti kita akan berhubungan dengan parameter yang lain seperti K atau konduktivitas termal, konduktivitas panas ya. Kemudian ya, karena ada T2 dan T1, kita juga berkemungkinan akan berhubungan dengan dt per dz atau gradien geotermal juga. Kemudian ya mungkin pada saat pembahasan paling sederhana adalah lapisan yang relatif datar seperti ini, tapi kalau kita pertimbangkan permukaan bumi yang relatif lebih luas, kita mungkin akan mempertimbangkan juga kurvatur atau kelengkungan dari permukaan bumi. Ini mungkin juga jadi perhitungan yang lebih baik, tapi pendekatan ideal atau pendekatan yang sederhana kita bisa dekatkan atau kita gambarkan dengan bentuk yang seperti ini. Selain itu kita juga punya Q, nanti kita juga berhubungan dengan Q. Kita akan simak di beberapa segmen selanjutnya terkait dengan panas. Mungkin ini kita juga menunjukkan ilustrasi untuk skala atom. Misalkan kita punya material kurang lebih tersusun dari beberapa partikel atau atom, mungkin posisinya sebelum ada panas ini dinyalakan ini relatif lebih datar, kemudian ketika panas ini dinyalakan mungkin akan mempengaruhi di sisi sebelah sini, kemudian akan ada osilasi begitu ya, atau bergerak mempengaruhi material tersebut, kemudian mempengaruhi sesuatu yang ada di sekitarnya, dan kemungkinan akan memberikan osilasi secara vertikal dan horizontal sehingga panas bisa merambat. Kurang lebih itu adalah ilustrasi untuk konduksi. Demikian juga kalau misalkan ini contohnya, kalau ilustrasinya ke arah osilasinya ke arah vertikal, bisa juga osilasinya ke arah horizontal begitu ya. Nah, ini sekilas berkaitan dengan perpindahan panas ya, pergerakannya melalui getaran atomik dari material yang kita bahas. Misalkan di sini kalau kita perbesar skalanya adalah sesuatu yang ada di dalam lapisan kerak